Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan social media gereja, social media Bapak Gembala. Dan saudara pasti diberkati semuanya. Baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Salam bagi saudara yang di live streaming dimanapun berada. Gereja Tuhan GBI Pelita, Simpang Pemda. Saudara bisa bersama-sama beribadah di daerah Jalan Setiabudi, Simpang Pemda, dekat lampu merah. Di situ kita ada buka cabang, buat gereja GBI Pelita di Simpang Pemda. Sekali-sekali saudara boleh datang bersama-sama beribadah di daerah Setiabudi. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, hadapi kesulitanmu. Bilang sebelahnya, hadapi kesulitanmu. Saudara, tidak ada orang yang tidak punya kesulitan. Tapi bagaimana engkau menghadapinya? Bagaimana kita meresponi setiap kesulitan demi kesulitan itu? Kita belajar firman Tuhan hari ini. Saudara, berikutnya kita lihat di dalam PowerPoint kita. Bahwa zaman sekarang banyak orang disebut menjadi Gen Z. Gen Z atau generasi stroberi. Mereka dikasih slogan generasi stroberi. Nah saudara, kita apa saja ciri-ciri generasi stroberi? Saudara, ada banyak orang pada zaman now, pada usia-usia khususnya 12 sampai 27 tahun, itu disebut Gen Z. Atau disebut ini adalah Gen Z. Orang-orang ini biasanya orang yang mudah rapuh. Ya, orang-orang yang sangat diprotektif orang tuanya. Karena zaman ini kan anak-anaknya 1 atau 2 ya. Kalau zaman dulu bapak saya itu 10, mama saya 11. Anak mereka bersaudara banyak-banyak zaman dulu. Kalau zaman sekarang 1 atau 2. Karena 1 jadi dijaga sekali, akibatnya terlalu manja, protektif, terlalu manja, sehingga mereka tidak berjuang. Nah saudara, kita akan lihat ada namanya bola kristal versus bola karet. Zaman sekarang ini banyak orang ini kayak bola kristal, yang dimana kalau sedikit aja jatuh pecah, itu kristal ya, jatuh pecah. Kalau bola karet kayak bola basket, saudara lihat bola basket atau bola kaki atau bola voli. Bola basket lagi makin dibanting ke bawah, dia makin tinggi. Harusnya kan begitu kita seperti bola basket. Makin ada kesulitan, makin dipromosikan Tuhan. Ya, amin saudara. Bilang sebelahnya siap dibanting. Saudara ya, siap dibanting. Nah, saudara, sering kita sedikit aja ada bantingan. Aduh. Langsung mati aku, stres sekali. Ada banyak orang menjadi generasi stroberi. Jadi bisa dibilang generasi stroberi versus generasi durian. Generasi stroberi kan itu kelihatannya stroberi kan merah. Ya, kelihatannya manis, enak, tapi lembek. Mudah pecah. Coba durian, saudara. Durian dibantingkan pun belum tentu terbuka dia. Jadilah generasi durian. Bukan generasi stroberi. Karena kau lihat saudara wajah-wajah suka durian. Nah saudara, generasi Z atau generasi stroberi, katanya anak zaman sekarang itu orangnya lembek. Coba lihat ya, orangnya lembek saudara. Enggak bisa dapat tekanan, sedikit-sedikit mudah bilang stres, dikit-dikit healing. Sedikit-sedikit sama suaminya healing lah Pak, healing. Nah, sedikit-sedikit pokoknya enggak tahan ada tekanan. Saudara, aku berdoa saudara orang yang kuat dalam tekanan ya. Nah saudara, ada sekarang juga generasi stroberi itu disebut adalah orangnya egois. Ya, cuma mementingkan keuntungan diri sendiri. Dia lebih mementingkan keuntunganku. Pokoknya bagaimana aku untung. Harusnya kita tidak. Bagaimana lewat hidup kita orang lain juga diuntungkan. Bagaimana lewat hidup kita orang lain diberkati. Amin. Katakan lewat hidupku orang lain diberkati. Bilang sebelahnya lewat hidupku engkau diuntungkan. Bilang sebelahnya. Tanya sebelahnya, kau beruntung gak duduk sebelahku? Karena ada orang juga gak beruntungnya duduk sebelahnya. Saudara, jadi menjadi pribadi yang suka menguntungkan orang. Suka memajukan orang, suka orang lain diberkati. Ada juga disebut juga menjadi mereka ini generasi anak-anak muda, anak remaja ini mengawang-ngawang. Ya, kebanyakan main HP, banyak mimpi, minim aksi. Ya, jadi dia selalu banyak orang Batak bilang
parangan angan parcendol ya. Jadi selalu berpikir, berhayal, tapi nggak lakukan sesuatu. Nanti aku punya mobil, nanti aku punya perusahaan, aku punya sekolah internasional. Padahal bahasa Inggris nggak bisa. Nah saudara, ya nggak apa-apa juga sih, asal dia punya aksi. Jadi mereka ini banyak hayalan tapi sedikit aksi. Ya, lebih bagus sedikit hayalan, banyak aksi. Tanya sebelahnya, kau penghayal enggak? Tanya sebelahnya. Mana tahu yang sebelah itu semua penghayal aja kerjanya. Andai kita punya mobil ya Pak, andai kita punya helikopter ya Pak. Nah saudara, kita enggak kena macet di Setiabudi. Nah saudara, dia terlalu bermimpi besar tapi tidak punya aksi. Saudara perempuan-perempuan suka lihat laki-laki yang banyak aksi, betul? Ya, saudara akan cicai lihat orang yang banyak hayal tapi kurang aksi. Kenapa? Mereka ini suka main HP terus. Jadi imajinasi dari HP, game terlalu membayang-bayangkan, terlalu berlebih-lebihan. Ya, saudara, banyak mimpi mereka. Dan dikatakan juga ini menjadi orang-orang yang malas, manja, gak mau kerja keras, cepat menyerah. Waduh, ini saudaraku udah malas, manja lagi, gak mau kerja keras. Saudara, ngumpul semua sama dia. Mau jadi apa dia, saudara? Ada orang kadang-kadang udah tamat sarjana, dia baru melamar 2 perusahaan. Saya tanya, kamu udah lamar pekerjaan? Dia bilang, udah Pak, udah banyak. Berapa? 2. 2 itu belum banyak. 2 itu belum banyak. Harus 200. Kalau 200 ada yang manggil kau? Enggak ada Pak, berarti ada yang salah dengan dirimu. Kalau sampai 200 manggil aja pun belum ada, berarti pertanyaan. Saudara, generasi stroberi juga dikatakan adalah boros. Boros, gampang buang uang karena enggak ngerasain hidup susah. Maka latihlah anak-anakmu jangan banyak uang. Kalau pergi ke sekolah secukupnya. Dan latihlah anakmu jangan minta langsung kasih, jangan. Kalau dia minta bilang doa. Doa dulu, doa dulu, doa dulu. Supaya dia tahu berharap kepada Tuhan. Coba zaman sekarang anak-anak, ini yang lagi saya tangani anak-anak orang kaya. Ini orang-orang kaya yang saya tangani. Baik Jakarta, baik Medan, baik Batam. Banyak sekali yang saya layani. Sekarang ini orang-orang yang punya perusahaan besar. Tapi sikit-sikit mereka ini adalah apa yang diminta dikasih. Apa yang diminta dikasih. Jadi anak manja. Mereka tidak mandiri, mereka tidak kuat. Dan mereka menjadi orang yang boros, mudah menghabiskan uang. Aku berdoa, saudara, ketika ada kesulitan, saudara, itulah titik Tuhan menolong saudara. Jangan minta hidup tanpa kesulitan. Mintalah hidup, kuatkan pundakku Tuhan. Bilang sama Tuhan, kuatkan pundakku Tuhan. Pegang pundak sebelahnya yang pasangannya ya. Tuhan kuatkan pundakmu. Supaya memikul kesulitan. Amin. Ya, lihat sebelahmu itu udah wajah-wajah tersalibkan. Bilang, kuat kau pikul salib, kuat kau pikul salib, kuat. Ya, jangan cengeng. Bilang sebelah jangan cengeng, bilang jangan cengeng. Jangan sikit-sikit bilang aku gak kuat, aku gak bisa, aku stres, aku mati, aku kayaknya lebih bagus mati. Ingat ya, kalau saudara muda menyerah, letak kekuatanmu akan diukur kapan? Saat kesulitan. Itu dalam kitab Amsal 24 ayat 10. Mengukur kekuatan orang, lihat ketika ada kesulitan. Ketika ada kesulitan, apa ucapan dia, apa respon dia. Dan generasi stroberi ini juga adalah keras kepala, ngenyel, nggak nurut, susah dibilangi. Punya teman nggak begini? Ya, susah kita bilangi ini, apa yang kita bilang justru itu yang dilawan dia. Jangan kau balap-balapan, jangan cepat-cepat, justru itu dilakukan dia. Justru apa yang kita bilang, itu yang dikerjakan dia. Semoga bukan itulah pasangan. Wah, matilah seorang istri punya suami keras kepala. Apalah jadinya kalau suami keras kepala, istri keras kepala. Lahirlah anaknya kepala batu. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita lihat contoh, ada namanya Oliver Benhart. Merek sepatu yang ditemukan dia on cloud. Berjalan di awan-awan. Nah saudara, pada awalnya dia menawari sepatunya yang dibuat dia ada selang di telapak kaki. Dia tawarkan kepada perusahaan Nike. Perusahaan Nike adalah perusahaan sepatu besar, menolak. Tetapi dia tidak menyerah. Dia menemukan pengusaha-pengusaha dan ada investor
Dan sekarang perusahaan itu milik dia. Dan ada orang kaya yang menanamkan investasi uang di situ. Dan sekarang merek OnCloud ini cukup terkenal dan asetnya lebih kurang 200 triliun. Nah saudara, ditolak tapi nggak menyerah. Saudara tahu Thomas Alva Edison berapa kali gagal menemukan lampu? 1000 kali. Dia nggak bilang gagal, dia hanya bilang belum berhasil. Dia hanya bilang belum berhasil. Ke 900 belum berhasil. 999 belum berhasil. Ke 1000 kali dia baru berhasil. Thomas Alva Edison. Saudara, Disneyland itu adalah di mana tempat mainan anak-anak yang terkenal di dunia. Itu adalah penemunya itu Walt Disney, itu ada di Hong Kong, ada di Amerika ya. Itu di Florida pertama sekali. Jadi dia punya impian di sawah-sawah itu, dibayangkan dia di sawah-sawah itu. Bagus juga ya bermimpi ya. Tapi harus ada aksi ya. Saudara penting, percaya enggak? Saudara segala sesuatu dimulai dengan mimpi. Siapa penemu pesawat? Wright Brothers ya, bersaudara. Saudara, mimpilah penemu daripada Walt Disney. Iya, Wright bersaudara itu untuk yang penemu kapal terbang. Dia membayangkan bagaimana kapal terbang besi bisa terbang. Nggak percaya orang, tapi nyata jadi. Nah, untuk permainan anak itu di Florida, dia membayangkan akan ada permainan anak-anak yang luar biasa. Semua orang ketawain dia. Lihat, sekarang di Hong Kong, Disneyland ya. Walt Disneyland itu sangat terkenal. Kami pergi ke Hong Kong, luar biasa. Di Amerika sangat luar biasa. Artinya apa? Ketika orang merendahkan mimpimu, jangan menyerah. Ketika orang tertawa kepada apa yang kau imani, jangan menyerah. Terus aja bermimpi tapi beraksi. Jangan hanya mimpi doang. Saudara harus belajar dari orang-orang hebat. Penemu mobil juga, Henry Ford. Nah, itu juga saya dengar kisahnya itu cukup. Bagaimana dia menemukan mobil Ford, mobil Amerika. Itu awal-awalnya ditertawai, gak mungkin lah. Steve Jobs juga ditertawai ketika dia berkata, setiap orang akan pegang komputer di tangannya. Semua orang ketawa waktu itu. Tapi dia tetap berjuang. Lihat Steve Jobs. Dia sudah meninggal dunia dan kita betul-betul bisa Apple ya. Iya, dia memegang merek Apple. Lihat, sekarang kita, apa yang mereka mimpikan, pada waktu itu dia tertawai. Apa yang kau mimpikan, kalau orang tertawai, biar dia tertawa. Engkau tetap beraksi, andalkan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, saudara. Nah saudara, saya sedang memimpikan di gereja kita di GBPTA Simpang Pemda, kapasitas 1000. Ya, namanya Geraha Pelita. Yang bisa disewakan. Tahukah saudara, dana kita? Jawabnya tidak ada. Ada bendahara di sini. Tapi apakah mimpiku ada yang menghalangi? Tidak ada. Dimulai dari mimpi. Tapi tidak hanya mimpi, harus beraksi, berdoa, beriman. Terus aku akan lihat. Kalau saya sudah melihat bahwa gereja Geraha Pelita sudah ada kapasitas 1000. Saya percaya bagi orang yang beriman, mimpinya itu akan jadi kenyataan. Apabila engkau tidak bimbang dan ragu. Asal yang kau mimpikan itu untuk memuliakan Tuhan. Asal mimpimu itu turut dengan firman Tuhan. Nah saudara, kita akan belajar dari Ayub. Ayub mengalami musibah hebat, tapi tangguh dipulihkan. Berkatnya double porsi. Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan. Ayub 42 ayat yang ke-10 kita akan baca. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hartanya habis semuanya. Anaknya 10 mati semuanya. Dia diolok-olek oleh sahabatnya. Direndahkan oleh istrinya. Saudara, dia sakit kulit, sakit bisul. Bahkan ada yang mencurigai kanker kulit, barak. Tapi lihat, dalam kesemuanya itu dia tidak mengolok-olok Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan dengan kesulitannya. Dia tidak berbuat dosa dalam kesulitannya. Saudara, Ayub lihat ketika dia memberkati orang yang mengolok-olok dia.
Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Saya ajak saudara, ketika engkau punya kesulitan, jangan satu kata pun bersungut-sungut. Jangan satu kata pun menyalahkan orang. Jangan berbuat dosa ketika engkau punya kesulitan. Kesulitan itu jalan Tuhan memberkatimu. Saya nggak usah tanya, apakah ada kesulitanmu? Nampak dari wajahmu wajah sulit siang ini. Nggak usah aku tanya lah. Caramu memandang pun udah tahu, sulit kali bukan. Tapi aku hanya berkata, apakah engkau meresponi kesulitanmu dengan benar? Apakah engkau meresponi kesulitanmu dengan bersyukur? Apakah engkau percaya lewat kesulitanmu ada kebaikan Tuhan? Katakan, lewat kesulitanku ada kebaikan Tuhan. Bilang sebelahnya, semangat hadapi kesulitan. Amin. Aku hanya rindu setiap saudara memiliki semangat yang berapi-api melewati kesulitan hidup ini, saudara. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Beruntung Ayub, dia sejak masa remajanya, dia dekat dengan Tuhan. Ini yang penting, saudara. Ayub 29, ayat yang keempat saja saya bacakan. Ayub 29 ayat yang keempat, mari sama kita baca, 1, 2 ya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi sangat diuntungkan bagaimana Ayub dari masa remajanya bergaul karib dengan Tuhan. Makanya bagi engkau yang punya anak kecil, sedini mungkin ajari anakmu bergaul karib dengan Tuhan. Mau kayak manapun kesulitannya nanti, dia akan ditolong Tuhan yang ada dia kenal sejak masa kecilnya. Saudara, kita akan belajar bagaimana menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah berelasi akrab dengan Tuhan. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia saleh. Ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini yang penting kita pelajari daripada Ayub. Sejak masa kecilnya, dia sudah bergaul akrab dengan Tuhan. Bagi engkau yang punya anak kecil, beruntunglah kalau engkau dengarkan khotbah ini. Tapi bagaimana bisa anakmu bergaul akrab kalau bapak tidak akrab dengan Tuhan? Karena saya akrablah, kami akrab dengan Tuhan, anak-anak kami latih akrab dengan Tuhan. Karena anak-anak akan mencontoh orang tua. Perhatikan baik-baik. Separah-parahnya masalah hidup seseorang, kalau dia akrab dengan Tuhan, saya percaya dia akan melihat berkat lewat masalah-masalah itu. Amin. Saya berdoa setiap saudara bukanlah pribadi orang yang menjauh dari Tuhan ketika ada masalah. Ada banyak orang ketika ada masalah menjauh dari Tuhan. Ketika ada masalah malas berdoa, malas baca Alkitab. Aduh sudahlah, saudara ayolah sekarang ini, lihatlah orang-orang sekarang di luar sana mudah putus asa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan. Saya berkali-kali kadang menyalahkan orang lain, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan orang lain. Tapi saya sudah bertahun-tahun, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya terlalu percaya setiap kesulitan ada rencana baik Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, jangan mudah putus asa, jangan mudah stres, jangan mudah berkata aku mati. Mati nanti kau. Betul loh, apa yang kau katakan itu adalah benih. Halo, apa yang saudara katakan itu doa, setuju? Apa yang kau tabur itu benih. Kalau kau bilang aku tidak bisa, maka jadi apa? Tidak bisa. Bisa enggak Pak kita bangun rumah? Tentang suami bilang, gak ada uang kita. Usah terlalu maju kali pikiran. Cicil sepeda motor aja pun 3 bulan udah gak kita bayar. Saudara dengar baik. Betul cicilan belum kau bayar 3 bulan. Tapi jangan membunuh impian iman. Berdoa dengan iman bahwa 3 bulan itu bisa kau selesaikan. Dan tetap beriman bahwa engkau bisa membangun rumah untuk anak-anak. Saya hanya berkata kepada saudara, ayo ketika engkau punya tantangan, punya persoalan, bergaul akrab dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, percaya ayat firman Tuhan terlalu banyak menerangkan sejak kecil.
kalau orang bergaul akrab dengan Tuhan, dia semakin dipakai Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Mari sama kita baca. Ya, 1, 2 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lihat, si Timotius, murid daripada Paulus, diajari Alkitab sejak kapan? Sejak kecil. Ada loh orang udah dewasa pun gak baca Alkitab. Percaya gak? Ada orang udah opung-opung pun gak baca Alkitab. Saudara, Alkitab itu penolong saudara. Tanamkan sama anakmu sedini mungkin baca Alkitab. Saya paling yakin orang yang membaca Alkitab imannya tumbuh. Roma 10 ayat 17. Enggak ada yang paling menolongmu selain imanmu. Jangan berharap orang mengertimu. Jangan berharap orang menolongmu. Pasti kecewa. Kecewa kalau saudara berharap saya menolong. Kecewa saya berharap engkau menolong saya. Tapi yang membuat engkau ditolong iman. Iman itu tumbuh dari mana? 2. Pertama baca Alkitab. Kedua lewat penderitaan. Tanamkan dari kecil anak-anakmu. Hidup ini sulit, hidup ini keras. Hidup ini banyak tidak adil, tapi tanamkan dia baca Alkitab. Bahkan saya mau katakan, andai pun saya khotbah, pelayanan seperti ini semua, kalau kami nggak baca Alkitab, yakin aku lembek ini semua. Saya khotbah, mereka main musik, mereka vokal, tapi di rumah nggak baca Alkitab, lembekin. Mengetahui kami ini keras saat kapan? Kuat saat apa? Saat ada tekanan. Sama-sama ada persoalan kami. Siapa yang bersyukur? Siapa yang mengeluh? Siapa yang masih melayani? Siapa yang mundur? Banyak orang karena masalah hidup mundur pelayanan. Banyak orang karena masalah pernikahan jauh dari Tuhan. Oh no, saya bersyukur. Apapun persoalan pernikahan kami, keluarga kami, aku percaya selagi datang kepada Tuhan, pasti ada pertolongan daripada Tuhan Yesus. Amin saudara, aku hanya mau katakan, yang gak sempatnya kita curhat masalahmu apa. Kurasa masalahmu itu kalau buat drakor, udah lebih hebatnya masalahmu dari drakor itu. Berjilid-jilidnya masalah. Tapi aku hanya katakan, selagi engkau datang ke Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Aku senang kalau hari ini kau datang. Datanglah ke Tuhan. Aku senang kalau engkau berkata, hanya Tuhan pertolonganku. Amin. Kalau kau berharap suamimu menolongmu, kecewa. Kecewa. Aku pikir kau suami yang mengerti aku. Pret. Ada itu. Suamimu nggak mengerti tentang dirinya, apalagi tentang dirimu. Makanya kan Alkitab bilang, kecewa orang yang berharap kepada manusia. Oh, Alkitab sadis lagi, terkutuk katanya. Ya, ibu-ibu ya, istri-istri, kok berharap ya, Ruth, jangan berharap sama Sembri. Oh, Ani, jangan berharap sama Salomo. Lagi kau sedih, susah, berharap kau dihibur dia. Dia akan bilang sama suatu kepadamu, aku pun lagi susah. Gak hanya kau susah. Aku capek, aku pun capek. Aku stres, aku udah mau mati katanya. Makanya Tuhan larang kau berharap kepada manusia. Amin. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan. Nah, coba lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Daud sejak masa kecil, umur berapa dia mengalahkan Goliat? Itu 17 tahun. Masih kemerah-merahan. Tapi dia bilang begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat, Goliat membawa tombak dan lembing. Goliat pedangnya besar sekali, tingginya 3 meter, hampir 3 meter itu. Goliat melihatnya begini kepada Daud, Daud melihat Goliat begini. Saudara, tapi lihat apa dikatakan oleh Daud, aku datang dengan nama Tuhan. Aku hanya katakan apapun kesulitan keuanganmu, hadapi dengan nama Tuhan.
Hadapi dengan hidup benar, itu juga penting. Hidup benar. Cara mengatur usaha benar. Cara mengatur keuangan benar. Hidup rukun suami istri. Kalau engkau tidak rukun suami istri, berkat jauh darimu. Itu Alkitab, Mazmur 133. Aku udah bilang sama istriku, kalau kita berantem, berkat jauh. Tapi kalau kita bersatu, berkat datang. Pilih mana? Berantem atau berdamai? Berdamai. Untuk berdamai perlu mengalah, betul? Siapa yang paling banyak mengalah, suami istri? Suami. Amin. Suami, harus suami. Karena suami imam. Istri jemaat. Suami itu imam di Alkitab, bukan istri imam. Apa itu imam? Memimpin. Masa kita lawan istri kita sendiri? Ngapain? Dan istri itu sekutu, bukan seteru. Kalaupun dia merepek-repek, udahlah. Itu kan pelepasannya itu. Pelepasan kepenuhan emosi negatif. Udah, mau saya jawab habis sendiri. Tapi dengar gini-gini kan, selesai. Kalau kita laki-laki kan nggak perlu kayak gitu-gituan. Kalau kita kan ada masalah, cari solusi kan. Kalau orang ini enggak, membagi masalah, saudara. Supaya membagi beban hidupnya. Ya saudara, kita harus saling mengerti. Nggak usah. Suami yang bodoh melawan istri. Dan istri juga bodoh tidak menghormati suami. Ya, istri juga harus menghormati suami. Ya, tiap hari, tiap gerak. Hormati, saudara. Nah saudara, Ayub sejak masa remaja bergaul akrab dengan Tuhan. Timotius mengembalakan jemaat Efesus yang sangat mega church zaman itu. Mudah belia Timotius. Daud mengalahkan Goliat umur yang sangat belasan. Lihat, Yusuf juga umur belasan. Orang yang bergaul sejak masa kecil dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan sejak masa remaja kecilnya. Aku terlalu percaya dia kelak ketika ada kesulitan, dia kuat menghadapinya. Amin saudara. Yang berikutnya kita belajar. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Nah saudara, kita belajar berserah kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, saya mau berserah kepada Tuhan. Ada kalanya kita menghadapi kesulitan itu, kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan terakhir? Berserah. The power of surrender. Berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Pernah pengalaman diantaramu bingung menghadapi masalah? Coba angkat tangan. Udah lakukan ini, udah lakukan ini, udah lakukan ini. Enggak tahu juga solusinya. Siapa yang pernah sampai buntu pikirannya menghadapi persoalan hidup? Pernah? Bilang sebelahnya, berserah kepada Tuhan. Ya, yang penting bagianmu apa? Udah berdoa, udah kerja benar, udah baca Alkitab, hidup benar, tapi tetap juga enggak tahu. Berserah kepada Tuhan. Orang yang seperti ini akan melihat pertolongan Tuhan. Lihat Ayub 1, ayat yang ke-21 sampai kepada ayat yang ke-22. Kita akan baca Ayub 1 ayat 21 sampai kepada 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Sama-sama kita baca. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, nggak mudah loh 10 anak mati kita bilang Tuhan yang memberi anak, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aduh, satu aja anak mati udah bingung kita. Nggak usah lah mati dulu. Sakit aja pun dia 3 hari, si Hani ini kalau udah sakit, aku itu udah payah tidur. Nah, istri tahu itu. Kalau udah sakit anak-anakku yang paling lebih gelisah, susah itu, saya lebih gelisah gitu. Kalau anak sakit ya. Lebih waspada. Istri saya juga waspada, gelisah juga. Cuma lebih tenang. Sehingga penting penenang supaya tahu obat apa. Padahal aku dokter, kan aku bingung. Ya kasih obatnya lah Pak. Obat ini kasih. Siapa yang dokter? Kau atau aku? Nah ternyata ilmu dokterku sudah hilang. Kenapa? Karena aku gelisah, panik. Kayak mana ini? Apalagi orang ini ada asma, sesak. Dua-dua itu ada asma sama James. Kalau udah sesak itu, wah kita rasanya spot jantung selama sesak. Kita berdoa. Nah saudara,
Tidak mudah Ayub. Saya bisa rasakan Ayub tidak mudah. Waduh, harta semua habis terbakar. Siapa di sini yang pernah hilang HP-nya? Udah mau mati rasanya, coba hilang HP. Hilang HP aja, aduh. Hilang, iya, mana HP-ku? Tinggal. Aduh, cepat. Belok kau, cepat. Belok pun dia cepat-cepat, HP-nya udah hilang. HP aja hilang, kita sudah panik. Ada loh orang panik hilang HP, hilang istrinya, dia nggak panik saudara. Ada. Hilang istrinya di mall, dia nggak panik, biasa aja. Tapi ketika hilang HP di mall, dia panik ya bukan main. Aku hanya berbayangkan bagaimana Ayub kehilangan harta semuanya. Kita cicilan aja kadang pernah ya, cicilan nggak bisa bermohon ke Bank Mandiri untuk bisa penundaan setahun. Itu pun kita sudah atur keuangan malamnya kayak mana. Ya, siapa yang lebih cepat sesak napas nggak ada uang, istri atau suami? Siapa yang lebih ritik, istri atau suami? Kalau nggak ada uang. Aku pernah bilang sama istri, kita tenang mah, kita berdoa terus kalau uangnya, ya nyata juga loh uangnya, Bang, usaha juga kita nggak cukup hanya doa-doa saja. Apa bisa rupanya kita ke bank? Kami lagi berdoa, mana bisa? Kita harus bayar. Nah saudara, maksud istri saya berbuat juga, bertindak juga, tidak boleh kita pasif. Sehingga kami saling melengkapi. Saya hanya mau ajak sama saudara, ketika ada persoalan, saudara harus percayakan hidupmu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ingat kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Engkau lahir tidak bawa HP, engkau mati tidak buat HP di kuburan. Mana tahu ada yang membuat HP di peti mati, kasih ke staf gereja. Masih banyak ini yang perlu untuk pelayanan. Ya, jangan seperti yang pernah kejadian bawa tas di peti. Ya, peti ya. Ada tas, ada sepatu. Lebih bagus berikan. Nah saudara saya ajak saudara, mau usah sampai saudara panik. Makanya kalau saudara lihat itu ada foto lembu, ada 2 ekor lagi membajak sawah. Ada lembu senior, ada lembu junior. Maka dikatakan pikullah kuk yang kuberikan padamu. Kuk itu apa? Beban. Itulah kayu itu kuk. Beban yang daripada Tuhan. Diizinkan Tuhan kita memikul kuk. Lihat, lembu yang junior akan mengikuti lembu yang senior. Kenapa? Karena yang junior ini banyak kali impiannya, liar kali nih. Mau ke sana lah, mau ke sini lah. Yang senior bilang, enggak, sini kita. Maka dia belajar kepada yang senior. Nah saudara, apa artinya? Tuhan tidak izinkan engkau hanya sendirian memikul beban. Ada Tuhan yang menuntun engkau. Amin. Pikullah kukmu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan ajari engkau buat ini, buat ini, buat ini. Amin saudara. Sehingga saudara gak pernah sendirian memikul kuk beban yang daripada Tuhan izinkan supaya engkau diajari bagaimana hidup yang benar. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab katakan Mazmur 119 ayat 71. Coba dibaca. Bahwa kuk itu penting, beban itu penting. Kita ratapan juga bilang begitu. Kuk itu baik bagimu sejak masa remaja. Itu ratapan. Baik bagimu ada kuk, baik bagimu ada beban. Baik bagimu ada kesulitan. Jangan menginginkan hidup tidak ada kesulitan. Zona nyaman mematikan imanmu. Zona nyaman mematikan potensimu. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 dikatakan adalah bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku apa? Belajar ketetapan-ketetapanmu. Ratapan itu dikatakan lebih jelas. Bahwa kuk bagimu sejak masa remaja itu baik bagimu. Jadi beban, kesulitan, tantangan, tekanan itu baik bagimu. Jangan menginginkan hidup tidak ada masalah. Jangan menginginkan hidup tidak ada persoalan. Katakanlah ke Tuhan, kuatkan pundakku Tuhan. Kuatkan ototku Tuhan. Memikul beban ini. Percayalah beban yang diizinkan Tuhan kepadamu tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Engkau lebih kuat dari masalah hidupmu. Gak mungkin kami akan suruh kepada anak kami angkat beras 100 kilo. Aku aja gak bisa, apalagi dia.
Artinya Tuhan sudah ukur kekuatanmu. Apapun masalahmu saat ini, Tuhan sudah tahu engkau bisa. Semangat. Semangat. Jangan lagi mudah menyerah, mengeluh, menyalahkan. Wah, sampai kapan ini? Jangan. Kuhadapi bersama dengan Tuhan. Aku pasti bisa. Bahkan engkau akan berkata lewat masalah ini, ada promosi Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, akan diberikan Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, akan disediakan Tuhan. Ada seorang di PHK dari pegawai restoran, dia sedih sekali, dan akhirnya dia buka restoran. Pada waktu di PHK dia bilang, aduh, dia nangis. Tapi setelah dia buka restoran, dia bilang, terima kasih Tuhan, aku dipecat dari pegawai. Sering sekali ketika ada masalah kita mengeluh. Padahal di balik itu ada kebaikan Tuhan. Engkau putus cinta dengan si A, si B, akhirnya ketemu dengan si C. Yang jauh lebih baik. Artinya apa? Tuhan selalu izinkan yang lebih baik bagimu. Ya, aku berdoa teman-temanku, keluarga-keluarga rohani di sini. Ayo, semangat. Ya, aku berdoa engkau kuat dalam iman. Jangan menjadi mental strawberry. Jadilah orang yang kuat dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir adalah beriman rancangan Tuhan yang terbaik. Percayakah saudara bahwa semuanya ada rancangan Tuhan terbaik bagimu? Ayub 23 ayat yang ke-10. Ini kata Alkitab. Ayub 23 ayat 10 sama-sama. Karena ia tahu jalan hidupku, terus seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Katakan, aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Bilang sebelahnya, engkau timbul seperti emas. Saudara mau emas atau kuningan? Apa beda emas dengan kuningan? Lebih berharga, betul? Tahukah saudara, membuat emas itu suhunya 1046 derajat Celcius. Kuningan, sedikit aja dipanaskan, udah hilang kuningnya. Saudara yang lihat di pesta-pesta itu, kuning-kuning di lehernya, kuning-kuning di sini, kuning-kuning sini, belum tentu itu emas. Dan belum tentu itu emas murni. Ada juga hanya kuningan belaka. Dan ingatlah, tidak semua warna kuning emas. Karena tiap pagi pun kita mengeluarkan warna kuning. Jadi tidak semua warna kuning emas. Jangan saudara lihat, oh, hebat kali emas ibu ini ya. Belum tentu. Emas itu akan dilihat saat diuji. Saya dengan ibu gembala pernah ke toko emas. Ke Penggadaian. Waktu itu mau membangun gereja kita di rumah kami. Singkat cerita uang udah gak ada. Aku pikir-pikir mana lagi ya. Laki-laki ini kan lebih liar otaknya kalau udah kesesat apa gitu. Terus aku cek-cek di lemarinya. Kulihat ini ada bros ini. Bros ini kuning-kuning, berlian. Kita polos pergi ke Penggadaian. Penggadaian itu tempat aku sering khotbah. Yang menerima aku adalah orang yang mengundang aku khotbah. Aduh mah malu kali aku. Jadi kayak mana? Pakai reben lah, pakai reben. Terus kayak mana? Pakai topi. Aku masih ingat. Aduh agak rasa mindir ya waktu itu ya. Salah juga sih. Sebenarnya boleh juga kan gak ada apanya. Pendeta pun manusia kan. Nah, tapi ada rasa malu aku waktu itu sehingga dites dia. Kemudian kulihatlah waktu itu dia pakainya api. Tesnya. Enggak emas ini Pak. Oh batu ya, pakai batu digosok-gosok begitu. Ini enggak emas. Mas semua apa? Kuningan. Berapa harganya? Enggak ada Pak. Nah saudara, saya pulang sama istri, sedih hatiku ya. Begitulah ya membangun gereja itu. Nah saudara, karena gereja itu kan rumah sebelahnya lagi gereja. Artinya tidak semua warna kuning emas. Nah saudara, membuat emas itu 1046 derajat Celcius. Mungkin sekarang kau lagi dipanaskan 100 derajat. Kalau air mendidih berapa derajat? 100. Mungkin kau lagi dipanaskan dengan kesulitan, uang yang lagi sulit. 100 derajat. Aduh ampun. Tuhan bilang baru 100. Terus Tuhan naikkan lagi 200. Bukan makin turun. Aduh 200. Aduh sakit kali Tuhan. Udah mana lagi uang gak ada. Ini lagi sakit. Mana lagi usaha lagi gak laku-laku. Hilang pula lagi HP. Oh Tuhan Yesus. Tuhan naikkan lagi 300. Aduh Tuhan 300. Udah gak tahan lagi. Makin mendidih.
Akhirnya satu waktu engkau bertahan kuat, baca Alkitab, berdoa kuat, tahan. Baca Alkitab, datang ke Tuhan, nangis kepada Tuhan. Sampai titik 1046 derajat. Engkau tampil sebagai emas. Dan engkau menjadi berharga. Luar biasa. Amin saudara. Tidak ada orang hebat tanpa proses yang hebat. Betul? Aku tahu lihat wajahmu engkau sedang diproses hebat. Untuk sesuatu yang hebat. Semangatlah. Ya, Tuhan memberkatimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai, sejahtera. Rancangan yang penuh harapan. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami banyak kesulitan. Itu bukan rancangan Tuhan. Bukan rancangan Tuhan engkau mengalami kesulitan. Tapi seizin Tuhan. Karena Tuhan mau merancangkan rancangan yang damai dan penuh harapan. Mari kita datang kepada Tuhan berkata,